Halo Ikonas, bertemu lagi di Nongkring lagi dan hari ini saya punya teman di sini. Halo Mbak Ena. Halo. Siapa ini di sini? Masih siapa ya ini Mas namanya? 私はフィリップと申しますが、イプスで Apa tuh Mas? Gak paham saya Mas. Gak dong ya? Waduh, lupa Mas, maaf. Kebiasaan habis dari sana. Saya Filipus, biasa dipanggil Ipus. Oh Mas Ipus. Nggih. Kok bahasanya kayak Jepang gitu Mas? Lah, Wibu ya Mas? Waduh, gak tahu saya Mas. Wah, ya itu. Moga-moga. Jadi memang saya ini langsung tadi ceritanya habis dari Tokyo. Oh, dari Tokyo? Wah, jauh-jauh dari Tokyo Mas? Wah. Itu mau bengkel ke Supra. Waduh, Supra. Waduh, Supra Bapak. Ya, siap. berapa lama kamu kuliah di sana? Tuh, kuliah di sana nggak lama sih. Sebetulnya 1 tahun, tapi setengah tahunnya online. Okay. Jadi cuma 4 bulan ke sana. Oke. Sisanya ya kuliah di Tokyo dari Jawa. Oke. Dan mengapa Jepang? Mengapa mau kuliah di sana? Sayangnya karena jurusan. Soalnya jurusan aku kan sastra Jepang ya. Jadi kalau mau pertukaran ya Jepang. Kan kalau pertukarannya malah ke India kan ya nggak bisa belajar bahasanya gitu. Contohnya. Jadi sebelum kamu datang di sana sudah ada cinta untuk Jepang. Oh ya, Udah seneng ke Jepang gitu Mas? Ke sana, di sana udah cinta bahasa Jepang pun apa? wah ya lebih tuntutan profesi sih Mas. Oh, tuntutan profesi. Kalau nggak bisa ngomong ya nggak bisa kerja. Gitu. Iya. Dan gimana kamu ya dapat kesempatan untuk kuliah di sana di Jepang? Pertukaran sih, jadi nggak yang macem-macem. Jadi cuma sama dibantu sama prodi, tapi nggak dapat beasiswa. Jadi akhirnya itu sih. Saya kurang tahu ya kalau di UII namanya apa. Tapi di tempat saya ada yang namanya kantor urusan internasional. Sini ada enggak Mas? Kurang tahu saya. Nah itu, jadi itu sih ke kantor urusan internasional dapat kesempatan beasiswa exchange, lolos, sana gitu. Naik Supra. Waduh. Jauh-jauh dari Jepang naik Supra. Ya. Kuat Mas PP. Kuat ya? Nggak isi bensin. Isi bensin. Ya, dan ada perbedaan di antara Jepang dan Indonesia. Dan malah mirip ya Jepang sama Indonesia sebetulnya. Ya kayak contohnya gini nih, kita ngangkring ngobrol-ngobrol sama Mas. Iya. Enten toh di Jepang Mas? Ada. Yatai itu namanya kalau di sana kerennya. Makanannya ya yakitori, terus tempura, alias sate sama gorengan. Wah, ya. Di sini gorengan Mas, di sini sama nasi kucing Mas. Ini mau nasi kucing Mas ambil loh Mas. Ya. Mau minum teh apa Mas? Wah, itu Mas, enggak usah dulu Mas, enggak apa-apa. Oh, siap. Terus ya itu sih, jadi ngangkring. Terus orangnya sana tuh juga nggak enakan lucunya Mas. Oh, nggak enakan. Jadi malah saya tuh kesana tuh malah nemu banyak kesamaan gitu sama sini, kagetnya, dan malah banyak belajar tuh Mas. Itu. Jepang ya. Ya. Dan bagaimana Mas Filipus deal dengan perbedaan budaya? Mungkin ada tip untuk mahasiswa yang mau keluar juga. Waduh, di Jepang itu tuh untuk orang Indonesia tuh kadang-kadang tidak terlalu gampang. Karena contohnya saja, kita kan kalau sate usus ini kan contohnya ya udah bumbunya paling kecap, tumbar, merica, garam. Kalau di sana bumbunya pakai sake. Sake itu apa Mas? Sake itu tuh ciu.
Oh, ciu. Iya, jadi bumbunya pakai aci, udah otomatis itu. Jadi di sana itu tuh ceritanya memang pinter-pinter harus apa ya, lihat bahan baku gitu di supermarket. Jadi dipendelengi gitu kayak gini nih. Jadi kayak saya lihat, ini bahan bakunya apa halal apa enggak ya Mas ya? Dan harus tahu sendiri bahan apa Ciu, yang halal apa enggak. nanti drang, mabuk drang. Ya setelah makan makanan Jepang bagaimana? Bisa jadi. Nah, itu sih kayak jadi memang di sana kita seringkali habis banyak waktu ya untuk ke apa namanya supermarket gitu untuk beli bahan bakunya. Jadi ya itu mana yang halal mana yang enggak gitu. Oke. Dan ya apa yang benefit atau disadvantage untuk kuliah di luar atau kuliah di Jepang? Kalau ngomongin manfaat sama kesulitan ya, ini sebetulnya lebih kepada manfaat belajar di luar negeri secara general. Tapi dengan belajar di luar negeri itu benar-benar saya merasa itu jadi lebih bisa mengapresiasi budaya sendiri. Kita di Indonesia kan sekarang apa-apa ada ramen, ada jajangmyeon, ada apa? Jajanan Jepang ya Mas. Oh ya. Tapi ketika saya di sana contohnya yang sangat sederhana saja. Makanan Indonesia dijual satu piringnya itu 200.000 di Tokyo. Ya apa cuma nasi, ayam, sayur, sambel. Mahal ya Mas ya. Ya di sini 20.000 atau paling di restoran. Kenyang. Nah, di sana 200.000. 200.000. Ya laku. Laku Mas. Enak, orang sana seneng. Dan saya pas itu masakin sambal dabu-dabu, sambal matah buat teman saya yang orang Jepang. Iya. Belum pernah dia seumur hidup merasakan rasa seperti sambal matah itu. Memang ironisnya begitu sih, saya jurusan bahasa luar, belajarnya di luar negeri ya. Iya. Tapi terus dari belajar itu saya jadi lebih tahu kayak sebetulnya apa sih yang membuat kita Indonesia. Bukan wayang, bukan sendera tari, bukan rendang. Tapi ya ini contohnya Mas. Angkringan ya Mas. Malam-malam habis itu supraan dari Tokyo kan capek atau ya udah makanya mampir sini itu. Angkringan. Nggak ada di sana. Udah sana kalau mau gini harus minum. Ya ribet toh di sini paling minum teh blendingen wes, tapi kan paling ya udah jalannya masih aman naik motor. Nah itu. Dan bukanya malam-malam nyantai aja itu udah. Jadi apa? Tahu gitu loh bedanya hal-hal yang kecil-kecil gitu. Justru dari situ saya mengalami apa ya? Kekayaan budaya yang ada di dunia. Gitu. Jadi ada kalau ada situasi susah di Jepang, ya bagaimana kamu ya handle it? Menanganinya. Mungkin ya untuk tip, ya. Saya pernah gini, kehilangan dompet di toko souvenir. Jadi lupa dompetnya saya taruh di meja, terus udah saya naik bis, udah sampai beda kota, terus ya udah mau nggak mau saya harus banyak bicara sama orang setempat. Tapi justru dari situ belajar saya lewat pedesaan, bener-bener kayak di Google Map itu nggak ada bahasa Inggrisnya, tapi bisa menangani itu. Malah. Jadi itu kehilangan dompet ya Mas ya. Dan akhirnya bisa ketemu untungnya ya, karena itu dibantu sama kayak pegawai Alfamart-nya lah katakan sana. Di sini udah hilang Mas. Nah itu. Jadi Mas mau ke Jepang sekarang juga? Waduh. Dan Mas nanti baru belum ada uang saya angkring dulu. Mau bonceng po Mas? Supra Bapak. Iya boleh. Oke. Ya mungkin Mas bisa bilang sesuatu dalam bahasa Jepang untuk ikonas mungkin. Untuk kaki. Mungkin agak klise sih, tapi
Minasan ganbatte kudasai. Inochi wa otsukushi mono desu kara. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Konas dan stay tuned untuk film lagi atau podcast lagi. Kita ada teman lain